Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan, kasih, hadirat Allah yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau tetap tinggal di tengah-tengah kami saat firman-Mu diberitakan Tuhan. We need You more and more every day Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahnya telah kami naikkan, segala offering yang kami berikan, biarlah itu menjadi suatu persembahan dupa yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Dan Kau sebentar kami ingin duduk diam Tuhan, urapi sertai pemberitaan firman-Mu. Dengan tanda-tanda mujizat hamba-Mu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Padahal meminta dengan segenap kerendahan hati kira Kau berkenan untuk menyertai pemberitaan firman-Mu. Dengan tanda-tanda mujizat supaya semua umat-Mu diberkati. Urapi lidah bibir hamba-Mu itu bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jamah hati telinga rohani umat-Mu supaya mereka dapat menangkap pesan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Mami beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Kita nggak janjian tapi ini ya matching ya. Cuman kebalik, dia di atas saya yang di bawah saudara. Ya. Shalom, apa kabarnya? Ya, pertama-tama saya mau pengumuman dulu bahwa 3 hari yang lalu saya baru saja berulang tahun. Kok ketawa ya? Dia tepuk tangan. Nomor rekening boleh tampilin media. Ya, tidak terasa saudara saya sudah ABG, anak baru gocap sudah setengah abad. Dan saya merenungkan Tuhan apa yang mau disampaikan kepada jemaat Tuhan di umur saya yang ke-50. Dan Tuhan bilang bukan urusanmu. It's not about you, bukan tentang kamu Andre, itu tentang Tuhan. Dan saya percaya ini yang Tuhan taruh di hati saya dan saya berusaha untuk lebih kepada sharing, bukannya khotbah saudara. Tentang sesuatu bahwa kita merindukan untuk hadirat Allah menjamah kita semua. Amin saudara. Saudara tahu bahwa Gembala pembina kita Paniko pernah menyampaikan bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan ini yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Amin saudara. Karena untuk apa? Untuk amanat agung kita genapi. Nah saudara, untuk itu makanya kita perlu yang namanya persiapan. Katakan persiapan saudara. Maka dari itu tema sharing daripada siang hari ini, pagi hari ini adalah berbicara tentang prepare for something great. Mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Saudara, karena di mana-mana, di mana ada sesuatu yang besar akan terjadi, ada persiapannya saudara. Sama seperti kalau kita ngelihat bangunan gedung yang indah ini bukan pakai model sistem apa saudara, sangkuriang yang satu malam langsung jadi saudara. Butuh waktu. Kalau kita melihat kebangunan rohani yang setahun yang lalu atau 2 tahun yang Asbury Revival saudara. Itu mereka anak-anak muda yang mempersiapkan diri mencari Tuhan, memuji Tuhan, tiba-tiba boom hadirat Tuhan menjamah. Bukan hanya kampus, sampai seluruh Amerika, seluruh dunia berdatangan saudara. Dan saya percaya Roh Kudus bisa juga tercurah di tempat ini. Kemuliaannya bisa dicurahkan di tempat ini dan kita semua mengalami kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Maka dari itu kita akan baca ayat ini saudara. Sama-sama. Kita baca 2, 3. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yaitu rumah Tuhan dipenuhi awan. Saudara coba posisikan diri saudara di bait Allah ini, waktu pentahbisan bait Allah ini saudara. Ketika mereka menyanyikan, ya saudara ya, sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Tiba-tiba awan itu memenuhi ruangan ini saudara. Dan bukan hanya itu, kita baca berikutnya. Dikatakan 2, 3. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah.
sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, bukankah ini sesuatu yang kita rindukan, saudara? Bahwa setiap kali kita ibadah, kemuliaan Tuhan turun seperti awan yang menjamah setiap daripada kita. Saudara, saya ingat waktu saya belum bergabung ke Tabga dari gereja lama. Saya pertama kali menginjakan kaki di Tabga, saya ingat waktu saya masuk ke dalam, saudara. Saya bisa merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Mata ini sudah mulai nangis, saudara, karena hadirat Allah. Sampai saya gak sabar mau cari kursi. Kenapa, saudara? Karena belum cari kursi, ini sudah dijamah Tuhan, sudah nangis, saudara. Sampai begitu saya duduk langsung, hadirat Allah menjamah hidup saya. Tuhan, saya percaya itu menjadi kerinduan Allah setiap minggu di tempat ini, saudara. Saya percaya kita semua rindu. Saudara rindu enggak bahwa di mana kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah di tempat ini? Amin, saudara. Saya percaya kita semua merindukan. Setiap kali kita datang, kita betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Bukan hanya merasakan, tapi kemuliaan Allah turun seperti awan yang memenuhi tempat ini. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin, saudara. Ketika kita percaya 2-3 orang hadir, kemuliaan Allah turun dan melawat menjamah kita semua. Nah, saudara, ini ternyata puncak pentabisan bait Allah. Saudara, kita selalu melihat keberhasilan orang, saudara. Tapi kita tidak lihat di belakang layarnya. Benar gak, saudara? Kalau tadi kita memuji menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Tapi saudara tidak melihatkan waktu latihan bagaimana mereka. Mungkin ada yang salah dan segala macam. Nah sama, saudara, ketika ini kita bicara tentang preparation, persiapan, saudara. Bahwa untuk mereka mengalami sampai rumah Tuhan penuh dengan awan dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, ada persiapan yang harus dilakukan. Dan termasuk ibadah minggu gereja ini, saudara. Ada persiapan yang harus kita lakukan. Maka dari itu, saudara, persiapan ini adalah kunci. Katakan persiapan ini adalah kunci. Nah, saudara, yang pertama, ketika kita mengenal kebenaran, kita akan mempersiapkan dengan cara yang benar. Kita perlu mengenal kebenaran dulu supaya kita bisa mempersiapkan sesuatunya dengan benar. Karena kalau kita tidak mengenal kebenaran, persiapan kita bisa salah sasaran, saudara. Akhirnya harusnya kita mendapatkan sesuatu yang full karena kita salah mengenal atau mengetahui tentang kebenaran, akhirnya tidak maksimal. Benar gak, saudara? Kita perlu mengenal yang benar ini, saudara. Nah, apa yang benar, saudara? Dari yang poin pertama ini, salah satu ada ini, saudara. Kita baca, saya bacakan dulu, dikatakan ibadah adalah untuk Tuhan, bukan manusia. Ibadah yang kita lakukan ini bukan buat saudara, tapi buat Tuhan. Pujian penyembahan yang kita naikkan tadi bukan untuk saudara dan saya, tapi untuk Tuhan. Ibadah minggu yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kita baca ayatnya sama-sama 1 Tawarikh 29 ayat 1, 2, 3. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar. Apa yang pekerjaan ini, saudara? Membangun bait Allah ini. Sebab apa, saudara? Bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan Tuhan Allah. Gereja ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk rayon 10, bukan untuk Pak Hani, bukan buat Andre, bukan buat saudara, tetapi untuk Tuhan. Jadi setiap kali kita ibadah, kita harus mengerti bahwa it's not about you and me, tapi tentang Tuhan. Tapi sorry, saudara, tanpa disadari kita salah mengerti. Ini yang mengerti, saudara. Makanya kita perlu mengerti kebenaran. Dan saudara mungkin bertanya, Pak, tapi saya ini punya masalah, justru saya datang ke gereja supaya masalah saya diselesaikan. Benar gak, saudara? Saya datang ini baru di PHK, Pak. Saya lagi butuh pekerjaan baru. Pak, saya baru lagi ngalamin masalah keluarga nih. Istri saya sudah mau ceraikan atau suami mau ceraikan, Tuhan, saya butuh masalah, makanya saya datang ke gereja.
Pak, saya ini baru diputus pacar, sudah mau minum baygon rasa jeruk. Makanya saya datang ke gereja, saya butuh saudara, saya mengerti itu semua dan Tuhan mengerti. Pertanyaan saudara waktu saudara masuk dari pintu itu, apakah Tuhan tidak tahu apa yang saudara sedang gumuli? Tuhan tahu persis apa yang saudara sedang alami. Bahkan sebelum saudara ngomong, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan. Benar gak ada ayatnya saudara? Jadi saudara, sewaktu kita masuk tempat ini, perlu kita sadari bukan lagi Tuhan, aku butuh mas Tuhan, aku mau tolong Tuhan, aku bermasalah, aku butuh keuangan, kesulitan keuangan. Itu semua saudara, akan ada jawabannya nanti ketika kita membahas saudara. Tapi pertama-tama kita harus tahu bahwa ibadah ini adalah untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Para pemuji, penyembah saudara menyanyikan lagu, kata-katanya tidak ada satupun yang menyinggung nama saudara atau saya atau tokoh di Alkitab selain daripada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi perlu mengenal itu sehingga ketika kita tahu bahwa ibadah ini bukan untuk manusia tetapi untuk Allah. Ketika kita mempersiapkan diri, kita tahu ketika kita masuk ke ruangan ini, nama Tuhan Yesus aku harus muliakan. Aku harus meninggikan nama Tuhan. Aku akan memuliakan namanya. Meskipun aku lagi ada masalah, meskipun aku lagi beban berat. Saya tahu dari sebagian dari saudara pasti datang dengan ada masalah. Waktu mengangkat suara saudara berat. Karena saudara tahu bahwa besok jatuh tempo. Harus dibayar. Tapi saudara, kita akan menemukan kenapa Tuhan yang didahulukan dulu untuk disenangkan dan dimuliakan. Perhatikan saudara. Yang kedua, semua orang terlibat di dalam persiapan. Semuanya, saudara dan saya. Kita semua terlibat. Tetapi terlibatnya bukan terlibat bagian daripada kemuliaan itu, tapi bagian untuk memuliakan Tuhan. Karena sekarang saudara, boleh dikatakan tanpa disadari kita telah membuat ibadah ini menjadi it's all about me. Tentang saya. Saudara, boleh tampilkan multimedia di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga supaya kita tahu kondisi manusia akhir zaman. Saudara, ayat yang pertama, 2 Timotius. Ya, ini berbicara tentang akhir zaman ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saya mau bagian atasnya aja. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sudah terbukti belum? Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Dikatakan bahwa they will lovers of their own self. Mencintai dirinya sendiri. Berapa minggu yang lalu saya dapat berita, saudara kaget di sosial media dan ternyata betul saudara di TV juga ditampilkan. Orang baru saja menikah sama AI. Serius saudara, menikah sama AI. Jadi dia duduk sendiri sebelahnya handphone. Yang ada tiangnya gini. Bisa bayangin saudara. MC-nya bilang, saya baru pertama kali ini ya bikin acara wedding cuma satu orang sama handphone. Dinikahkan bukan seperangkat alat sholat tapi seperangkat gigabyte, 32 gigabyte saudara. Kenapa dia bilang? Karena cocok, katanya nyambung. Jadi dia lagi sedih, dia menghibur. Ya kan? Mungkin kalau istri kita curhat malah dimarahin, makanya kurang doa sih. Tapi kalau AI kan tenang, aku ada di sisimu selalu, tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang kau alami, kita tahu. Jadi nyambung, dia merasa senang saudara sama AI. Kenapa? Because they are lover of themselves. Mereka lebih fokus mencintai dirinya sendiri. Sehingga kalau ada hubungannya, termasuk ketika ke gereja, dia mau it's all about me. Apa yang aku dapatkan dari gereja ini? PW-nya kayak gimana? Khotbahnya gimana? Sehingga tanpa disadari, kita ini seperti fotobom. Saudara tahu fotobom? Fotobom itu kalau anak-anak yang milenial pasti tahu lah. Fotobom tuh kayak orang lagi di foto,
Orang lagi mau difoto nih, tuh saudara dari belakang begini. Ayo, yang ketawa pengalaman apa sering digituin? Saya pelakunya salah satunya saudara. Kalau habis khotbah ada jemaat selfie-nya di belakang. Nanti kan di belakang, siapa itu ya? Saudara, ketika ibadah, Tuhan itu is the center, tengahnya saudara. Tapi kadang-kadang kita nih mau nongol di samping. Gitu loh, elah Tuhan. Sehingga puji Tuhan di sini nggak ada, puji Tuhan di sini nggak ada. Berapa banyak sekarang kayak pemain musik, lagi ibadah dia pun nyalain live. Jadi dia kayak kunci 2, B naik. Sorry, it's not about you. Sampai sound system pun ikut-ikutan, tapi di sini enggak, di sini keren-keren. Jadi kasih belakang susahnya gitu, naikin yuk, gini yuk. Ya kan, itu apa ini masuk dan segala macam. Sorry, ini is not about you. Kita nggak peduli. Maka itu saudara Francis Chan, hamba Tuhan Francis Chan dari California saudara. Berkata apa? Pernyataan yang paling bodoh adalah ketika engkau berkata, saya tidak menikmati ibadah minggu. Saya tidak menikmati ibadah hari ini. Dia berkata itu suatu pernyataan yang konyol. Kenapa? Karena sorry, kita bukan ingin menyenangkanmu. Kita harus menyenangkan Tuhan. Maka itu saudara saya mengerti kalau saudara bilang lagu-lagunya saya nggak ngerti, saya nggak bisa nyembah. Pengkhotbahnya nggak lucu, nggak khotbahnya bosen, garing. Saya nggak menikmati, pulang nggak merasa apa-apa. Because bukan untuk saudara, untuk Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Terus untungnya apa buat kita? Ini saudara, kita akan sambil belajar. Nah kita lihat saudara, persiapan. Semua orang terlibat di dalam persiapan ini saudara. Kita lihat di sini. Di dalam pentabisan bait Allah ada beberapa banyak orang-orang yang terlibat. Di mana mereka ikut terlibat sampai akhirnya ke pentabisan. Multimedia tolong bantuin ayatnya ya. Di dalam 1 Tawari 28 ayat 11 ini yang pertama Daud. Perhatikan di sini. Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya apa saudara? Rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya. Dari perbendaraannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalam serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Meskipun Daud gak bangun, tapi blueprintnya dari Daud saudara. Meskipun orang mengenal Salomo yang membangun bait Allah megah dan luar biasa. Tapi blueprintnya, gambar awalnya, drawingnya dari Daud. Dari bapaknya. Maka itu saya percaya saudara, bapak rohani kita. Saya mungkin bisa melakukan lebih besar secara kuantitas atau secara angka saudara. Daripada Pak Hani misalnya. Tapi kita tidak akan pernah lebih besar dari Pak Hani. Kenapa? Semuanya berasal dari Bapak kita. Drawingnya, gambarnya. Sehingga Salomo bisa melakukan. Nah yang kedua, Salomo. Di dalam 2 Tawari pasal 2 ayat yang kedua. Para kontraktor, bandingkan diri saudara dengan Salomo ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan Salomo menggerakkan 70.000 kuli. 80.000 tukang pahat di pundungan. Dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. 70.000 tukang. 3.600 mandor. Siapa di sini kontraktor? Berapa mandor yang Anda miliki? Nggak ada apa-apanya ya sama Salomo. 3.600 saudara. Untuk apa? Karena Salomo ingin membangun yang terbaik dan termegah. Berikutnya Huram, gak usah dibuka yang ini karena panjang. Huram itu bicara sahabat-sahabat mereka pun terlibat. Huram itu ahli dalam bikin emas, perak. Jadi dia bagian tukangnya, bagian besi perak. Dia juga bagian dia banyak memberikan kayu-kayu sanobar, kayu-kayu yang the best. Mereka ikut terlibat, sahabat-sahabat. Selain itu tua-tua Israel, dia apa saudara? Dia ikut mengangkat tabut Allah. Dan imam, saudara tahulah imam. Mereka juga mempersiapkan diri. Boleh tampilkan 2 Tawari pasal yang
ke-5 ayat yang ke-11 saja. Ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Mereka menguduskan diri. Ada yang bangun bait Allah, ada yang kasih gambarnya, ada yang kerja, ada yang bagian angkut tabut Allah, ada yang memimpin ibadah, dia menguduskan diri. Berarti dalam konteks ini yang ngomong nih pengkhotbahnya. Tim Praise and Worship, pemimpin pujian WL, kita menguduskan diri. Dan selanjutnya, kaum Lewi, dia para pemain musik saudara. Dia juga menguduskan diri. Peniup nafiri juga sama, dia juga menguduskan diri. Semuanya terlibat menguduskan diri, mempersiapkan diri. Coba kalau kita mau cek sama diri kita sendiri saudara. Saudara kita dari seberang mau sholat, dia cuci semua tangan, kaki, telinga dan segala macam. Seberapa itu karena mereka tahu sholat itu sakral. Pertanyaannya kita sembahyang, kita datang ke tempat ini. Apakah kita mempunyai sikap yang santai atau kita datang dengan mempersiapkan diri? Kau perlu dari kemarin itu sudah jaga kekudusan, jaga. Termasuk yang melayani, peer, pendoa syafaat, media, penari, pengkhotbah, semuanya terlibat. Apakah kita mempersiapkan diri untuk suatu ibadah di mana kemuliaan Tuhan? Sehingga dari semuanya mereka bagaimana melakukan, mempersiapkan diri sedemikian rupa. Sampai akhirnya terjadilah. Dikatakan begitu mereka meniup nafiri. Bahwa sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Boom, rumah Tuhan dipenuhi awan. Boom, kemuliaan Allah turun dan melawat. Bukankah itu kerinduan kita saudara? Ini bukan tanggung jawab worship leader aja. Worship leader bisa diurapi oleh Tuhan, tapi kalau kitanya tidak mempersiapkan diri juga. Mungkin saudara datang masih bete sama orang di sebelah kanan atau kiri saudara. Suami istri, barusan ribut nih gara-gara masalah besok mau apa nanti ibadah mau makan apa, yang satu mau pecel, yang satu mau western. Gara-gara itu jadi ribut, datang masuk ke dalam sudah bete, mau nyembah Tuhan. Sebelahku ini. Apakah kita mempersiapkan diri? Kita rindu ini terjadi, amin. Kita percaya kita semua rindu ini terjadi. Tapi apakah kita mengambil bagian untuk mempersiapkan diri untuk mengalami ayat 13 ini, ayat 14 ini. Penting saudara. Persiapkan diri kita. Saya rindu nanti habis itu kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Kita semua pasti rindu. Semoga apa yang terjadi di dalam tawar ini juga terjadi di Tabgah ini saudara. Kita melihat awan Tuhan turun, kemuliaan awan Tuhan menjamah. Nah saudara, tadi kan saudara bertanya, bagaimana dengan saya yang datang ada masalah? Ini saudara, perhatikan. Setelah pentabisan daripada bait Allah ini masuk poin yang kedua. Bahwa persiapan kita, apa yang kita siapkan, apa yang kita persiapkan selama ini, itu akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan ini, dia akan terus memberikan dampak kepada selanjutnya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, terus sampai generasi ke generasi. Saya ambil contoh sederhana. Mungkin saudara ada yang gak tahu. Saudara tahu Steve Jobs saudara menemukan yang namanya iTunes. Ya saudara, menemukan yang namanya, dia dulu cita-citanya, dulu kalau ngelihat orang kan saudara pakai headset, pakai CD segede bagong gini. Jadi kalau jalan agak gagah gitu saudara. Ya kan? Bela-belain handphone juga segede
batu bata, jadi kalau jalan kayak ada yang nusuk gini kan saudara. Nah saudara, mereka tuh inventor, kemudian Steve Jobs mengatakan, ngapain cuma 12 lagu atau 20 lagu di CD yang susah ini? Kenapa nggak dipindahin di dalam soft copy di mana bisa memuat 300 lagu, 250 lagu. Akhirnya terjadi kan saudara. Nggak pernah lagi saya lihat di luar orang masih pakai CD jalan gini gitu. Nggak ada saudara, yang ada paling cuman hands free doang. Di handphone saudara bisa muat 300 lagu, bahkan ada yang sudah 1000 lagu. Bayangin saudara, yang menciptakan satu orang, tapi keuntungannya dinikmati sampai generasi ke generasi, sampai ke generasi anak kita. Kalau dulu kan saudara, saya ingat dulu kalau mau nonton apa saudara harus download dulu. Sekarang nggak perlu lagi saudara. Semuanya streaming. Itu karena berkat ada seorang yang mempersiapkan, meriset segala sesuatu sehingga akhirnya dinikmati oleh orang-orang selanjutnya sampai generasi selanjutnya. Sama dengan ibadah ini saudara. Setelah pentabisan ini, saudara, Raja Salomo berdoa. Di sini dia berdoa begini, di depan bait Allah. Apabila ada kelaparan di negeri ini, krisis moneter. Apabila ada sakit penyakit sampar, COVID-19, sakit penyakit. Atau penyakit gandum, maksudnya bisnis saudara mengalami gangguan. Ya gagal panen. Belalang dan belalang pelahap. Apabila musuh menyesakkan mereka. Ketika ada orang yang tidak suka sama kita. Ada orang yang tidak suka sama saudara. Mendiskriminasi, memojokkan saudara, menyerang saudara. Di tempat pekerjaan saudara, di bisnis saudara. Apabila ada tulah atau penyakit apapun. Lalu kita baca ayat 29 sama-sama 2-3. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya. Karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitanya sendiri. Ayat 30, 2, 3. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap. Dan kiranya kau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau saja yang mengenal hati anak-anak manusia. Inilah jawabannya saudara. Ketika kita fokus kepada Tuhan. Masalah apapun yang saudara hadapi. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu hatimu. Dan dia akan mengampuni. Dia akan menolong saudara. Tapi first of all yang paling penting, muliakan namanya, senangkan dia. Jangan terbalik. Jangan ini, aku dulu Tuhan aku banyak masalah, jamaah aku. Kau gak ngerasa apa-apa. Because it's not about you, it's about God. Ini saudara, saya yakin saudara datang ada masalah. Yang gak ada angkat tangan, saya doain biar ada masalah. Kita semua pasti ada masalah. Tapi ketika kita masuk ke ruangan ini, bukan lagi kita, tapi kita memuliakan Raja di atas segala raja. Hal yang sangat sederhana. Kita kayak di tempat pekerjaan saudara contohnya. Saudara tadi yang dikatakan ini. Ada orang yang menyesakkan saudara di tempat pekerjaan saudara. Berusaha menyingkirkan saudara. Mengambil jabatan saudara, mengadu yang enggak ke bos saudara. Sehingga bos saudara jadi sentimen sama saudara. Ketika kita datang ke sini memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan memohon dengan menandakan tangannya. Dan Tuhan melihat dari surga. Dan Tuhan hati saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Hati raja-raja seperti sungai di tangan Tuhan. Terserah dia mau mengarahkannya kemana. Ketika ada orang yang tidak suka sama saudara datang dengan kekesalan. Saudara tetap memuji, memuliakan nama dia dengan kesungguhan hati. Hati bos saudara tinggal Tuhan arahkan. Anakku ini dia baik loh. Berkati dia, promosikan dia, naikkan gajinya. Sanggup gak saudara? Oh gak sanggup ya? Sanggup gak saudara? Kok aminnya kecil sih? Ngerti gak? Ngerti kan? Saya ulangin pelan-pelan ya. Ketika kita fokus kepada Tuhan,
Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, hati raja-raja artinya hati bos saudara. Ya kan, raja-raja di bumi kan. Hati bos saudara itu seperti sungai di tangan Tuhan. Kalau dia ingin promosikan saudara tinggal, nih. Ketika dia ingin memberkati saudara, nih berkati anakku. Berkati anakku. Karena hati bos saudara ada di tangan Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah kita, Tuhan merasa, oh kamu lebih penting dari aku. Tetapi kalau kita memposisikan Tuhan sebagai engkau yang terutama, carilah dulu kerajaan Allah. Maka Tuhan akan menambahkan apa di dalam saudara. Dan ini saudara perhatikan. Dikatakan, engkau pun kiranya mendengar dari surga. Ya kan, tempat kediamanmu yang tetap. Dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang. Siapa aja setiap orang, termasuk yang doa. Termasuk yang memohon, Tuhan aku lagi butuh finansial, aku lagi mengalami kesulitan finansial. Saudara, dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hati saudara semua dan saya di tempat ini. Dan dikatakan, engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Perhatikan, ini 2 Tawari pasal 6. 2 Tawari pasal 20, 14 pasal kemudian. Jaraknya saudara 89 tahun kemudian. 89 tahun sejak Salomo mendoa pentabiskan. 90 tahun kemudian raja sudah Yerobeam, Rehabeam. Ganti sampai ke akhirnya Yosafat. 90 tahun kemudian. Perhatikan, ada bangsa Amon, bangsa Moab menyerang daripada Yosafat. Datanglah orang memberitahu Yosafat ada suatu laskar yang besar, katakan besar. Besar, datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, ya ini En-Gedi. Sekali lagi sebelum kita ini perhatikan doanya Salomo. Ya, seseorang segenap manusia memanjatkan doa di rumah ini. Kita lanjutkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia bilang apa? Mataku tertuju kepadamu. Dia meminta semua rakyatnya puasa. Dan lihat doanya Yosafat. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami. Mirip doa siapa ya? Kami yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan. Lihat kalimat ini. Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Karena apa? Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Yosafat mengutip apa yang diucapkan oleh Salomo. Ingat kakekku dulu, kakek buyut pernah berdoa bahwa di bait Allah. Kalau ada masalah berdoa menadahkan Tuhan pasti tolong. Lihat saudara, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang pegawai Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, kau melarang mereka masuki negerinya. Moab dan Amon dan Moab ya saudara. Oleh sebab itu mereka menjauhinya, tidak memusnahkannya. Kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Kami tidak mempunyai kekuatan menghadapi laskar yang besar ini. Yang akan datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan, masalahku besar. Gunung yang kuhadapi besar. Banyak tagihan yang harus kubayar. Mas, anakku jauh dari Tuhan. Istri suamiku udah gak benar. Tuhan, masalahku benar seperti gunung. Tapi kami percaya Tuhan, kami berdiri di rumahmu. Mengangkat tangan, menadahkan, meninggikan namamu dan berdoa. Dan kami percaya engkau akan menyelamatkan kami. Karena engkau lah yang mempunyai kekuatan menghadapi masalah yang sedang ku alami Tuhan. Apapun itu, mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Strategi perang yang paling aneh sepanjang sejarah. Mungkin saudara sudah sering dengar khotbah ini ya. Ya, di mana Yosafat menyerang. Yang paling depan siapa saudara? Tim praise and worship. Bukan yang bawa pedang, yang bawa tombak, pujian menyembahan. Derek, itu padahal panah.
Haleluya. Ya kan saudara? Strategi macam apa yang di paling depan tuh justru yang paling jago atau penunggang kuda kan. Ini enggak, yang pakai shofar. Lihat saudara, ketika mereka, aslinya enggak gitu sih saudara, saya buat-buat aja sih. Biar agak lucu ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat apa saudara? Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Ketika pujian dinaik, Tuhan ingat kepada doanya Salomo yang didoakan 89 tahun yang lalu. Dan dia pegang janji dia terhadap Salomo. Dia lihat cucu cicitnya ini berdoa, Yosafat, aku akan tolong. Sehingga mereka terpukul kalah. Lihat. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, kalimat terakhir kita baca sama-sama 2-3. Mereka saling bunuh-membunuh. Wow, Yosafat gak perlu perang. Cukup berdoa di bait Allah. Masalah apa yang saudara hadapi saat ini? Apakah sekarang tidak berlaku lagi cuma zaman Yosafat? Apa yang didoakan oleh daripada Raja Salomo ribuan tahun yang lalu digenap 89 tahun kemudian. Dan percaya sampai detik ini digenapi di rumah Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Saudara pernah curhat di gereja sama Tuhan? Mendengar khotbah, berdoa, saudara mengalami pertolongan Tuhan. Berarti masih berlaku. Apa yang persiapan yang dilakukan oleh Salomo terus berlanjut sampai detik ini, sampai Yesus datang. Makanya jangan anggap remeh ibadah minggu kita saudara. Jangan anggap remeh bait Allah ini. Meskipun di sebelah lagi di chat kurang bagus. Tapi di dalam hadirat Allah tetap nyata. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Judul di sini saudara. Di 2 Tawari 7 ayat 16 judulnya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Siapa yang ingat pertama kali? Apa? Pertama kali baru bertemu, apa yang Tuhan katakan kepada Salomo? Salomo, minta apa saja. Benar gak? Apa yang kamu mau? Aku kasih. Kalau saya jadi Salomo, ini Tuhan. Ini Tuhan, listnya. Gak bisa habis. Sekarang dulu kan masih nulis, sekarang kan pakai iPad. Banyak listnya. Tuhan datang kedua kali setelah Salomo menyelesaikan doa dia, pentabisan bait Allah. Tuhan datang kedua kali. Intinya apa saudara? Ketika kita berdoa seperti Salomo di rumah bait Allah ini, di rumah Tuhan ini, kita mengadakan tangan, memuliakan, meninggikan dia. Tuhan bisa menghampiri saudara kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, setiap kali saudara. Bayangin Tuhan sampai ditulis saudara, Tuhan datang kedua kali setelah Salomo berhenti. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Salomo kali ini, kita baca ini sama-sama 2, 3. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ selama-lamanya. Di mana di situ saudara? Di rumah Tuhan, di bait Allah, di gereja, di gedung ini. Gedung ini tanpa hadirat Allah, gedung yang mati saudara. Tetapi ketika kemuliaan Allah turun, hadirat Allah turun, awan turun, roh Allah turun, mata Tuhan ada di sini, hatinya di sini, ini menjadi rumah kesembuhan, rumah pemulihan, rumah mujizat, rumah kesembuhan, pemulihan dan yang lain-lain. Amin saudara. Dan terus berlanjut sampai detik ini.
Maka itu saudara, are you ready? Saudara mempersiapkan diri enggak? Nanti sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Doa persiapan. Siapa tahu awan turun saudara. Kemuliaan Allah turun. Allahnya sama kok. Hatinya sekarang. Ya, udah gak sabar ya. Slide terakhir kok. Saya minta tim musik. Lagu yang itu ya. Tahun 90-an ada suatu kegerakan gereja karismatik yang luar biasa. Ya. Di mana disitulah mulai yang namanya movement, karismatik movement. Kegerakan gereja karismatik. Jiwa-jiwa dimenangkan, pertumbuhan jiwa. Dan penuaian terjadi, KKR di mana-mana. Dan esensinya adalah, heart and soul-nya adalah pujian dan penyembahan. Disitulah lahir yang namanya Vineyard, Maranatha, Hillsong dan segala macam saudara. Ya, karena itu sudah mulai menjamah. Nah saudara, salah satu tokoh penggerak kebangunan rohani tahun 90, dia adalah seorang pengarang lagu saudara. Dan saudara, dia diinterview dan dengarkan baik-baik apa yang Tuhan ngomong. Saya akan saudara dengar dulu bahasa Inggrisnya, nanti saya terjemahin, tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, saya dosen bahasa Inggris. Hari ini gratis, besok bayar. Ya, boleh tampilkan. At the end of the service, I thought, well, I'm going to sing something people know. And man, it was like the light switch came on in the room and everybody ran forward. And man, they were singing the song and they were fisting it in the air and they were all dancing around. Can you see the Lamb? So I'm in the song, still singing mechanically. And the Lord says to me, look at the people. And I look at them and he goes, they're not worshiping me. And I went, yeah, they are. Look at them. Got the hands up, doing the whole 9 yards. He goes, no, it's the song. They're worshiping the song. And I went, uh-oh. So before revival even started, God said, none of this is about you. The first 6 months was just a total humbling before the Lord. I got an enormous I don't care shot. And when I say I don't care, it wasn't apathy, lazy kind of thing, because I'd always want to be someone who did things with excellence. Yeah. That did not go away, but the care of it went away. There's this thing called worship artists. I don't know about that. I don't know. It's kind of an oxymoron for me. Yeah. Like, who cares about your art when you're worshiping? I mean, your art's not important. Go put your art somewhere else. You know, if you want to make an artist record, go make an artist record. Yeah. And offer it up to the Lord. I get that. Oke. But when worship is... Terima kasih. Jadi dia seorang pengarang lagu saudara ya. Nih lihat dia ini. Dan kalau dia seorang pengarang lagu dan pemimpin pujian. Ketika dia sedang memimpin pujian, tadi saudara lihat ya orang lompat-lompat, angkat tangan gitu. Tuhan bilang sama dia, kamu lihat orang-orang ini. Oh iya, keren Tuhan. Mereka tidak menyembahku. Mereka menyembah lagu yang kamu karang itu. Dia kaget, maka dia tepuk tangan. Saya bilang, wow. Tanpa disadari, orang menyembah lagu, bukan menyembah Tuhan yang memberikan lagu itu. Dan selama 6 bulan dia diproses oleh Tuhan. Dia bilang begini, none of this is about you. Semuanya ini lagu-lagu ini bukan tentang kamu. Tentang Tuhan. Maka dia bilang, saya tidak mengerti kalau ada namanya artis Kristen. Ya memang art, seni. Senimu ya di sana, tapi bukan untuk di gereja. Senimu di konser, di luar sana, tapi bukan untuk di gereja. Karena di gereja bukan lagi tentang artis. Bukan lagi penulis lagu, pengarang lagu. Bukan lagi lagu itu, tetapi Tuhan. Dan dia di situ bertobat dan dipulihkan. Dan dia sebagai salah satu karakter Vineyard yang luar biasa dipakai Tuhan. Saudara yang masih umuran saya tahulah Vineyard itu.
bagaimana dipakai Tuhan secara luar biasa. Matius 5, boleh tampilkan Matius 5. Kita bangkit berdiri yuk, kita angkat baca ayat ini, kemudian saya minta tim kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Are you ready? Saudara mau mempersiapkan diri? Apapun itu, kalau kita mulai mempersiapkan diri, bahkan kalau perlu dari hari Sabtu sebelum hari Minggu, bahwa besok aku mau dilawat Tuhan, besok aku mau dijamah Tuhan. Pagi-pagi saudara bangun, Tuhan, aku mau ibadah nih, aku mau dilawat oleh Tuhan. Prepare yourself. Kita lihat bagaimana Daud, Salomo, semuanya mempersiapkan diri berkorban untuk mengalami kemuliaan Tuhan dan awan yang turun. Saya percaya kalau kita semua sama-sama sepakat mau melakukan itu, kita akan mengalami yang mereka alami ketika kemuliaan Allah memenuhi rumah Tuhan ini. Dan percayalah, apapun yang sedang saudara gumuli, masalah apapun, boleh dari yang kecil sampai yang paling besar, Tuhan berkata, apa? Aku akan menolong kamu. Perkara itu kecil kata Tuhan, simple kata Tuhan. Amin saudara. Mari kita memuji menyembah Tuhan, bukan memuji menyembah lagu, tapi memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Amin. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Resapi setiap kata-kata ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu
memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Oh yes, oh God. Hallelujah. 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 Manifestasikan Tuhan, dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitanya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya kau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hati mereka. Sebab Kau saja yang mengenal hati anak-anak manusia. Tuhan, Kau mengenal hati mereka. Lawat mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Engkau tahu apa yang mereka inginkan. Engkau tahu yang mereka sedang gumuli, yang sedang doakan. Ketika tangan mereka menengadah ke atas dan berdoa dari tempat ini, kiranya Kau dari surga menurunkan tanganmu, menjamah mereka. Kira basakarada basakarada. Yes Tuhan. Oh rabasakarada. Have your way. Have your way. Kira maya ramaya Yes. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya it's not the end but this is the beginning Tuhan. Awal dari pandang kami mulai hari ini akan mempersiapkan diri kami untuk setiap kegiatan ibadah-ibadah
dengan pengharapan bahwa kami akan memuliakan namamu, meninggikan namamu, sehingga namamu dipermuliakan. Dan kau akan turun dari surga, menjawab segala pergumulan kami. Karena kami menempatkanmu di tempat yang terutama dan tertinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kau memeteraikan doa hambamu ini dan sempurnakan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.